Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaisar Rosid dengan NIM 301022000174. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu yang pertama, saya akan mengedukasi kepada pasien bagaimana cara kita untuk bertayamum jika luka itu tidak boleh terkena air. Lalu yang kedua, saya akan menghafalkan surat-surat pendek. Mari kita langsung ke yang pertama saja, yaitu cara mengedukasi kepada pasien yang tidak bisa menggunakan air atau harus bertayamum. Jadi yang pertama kita harus mengucapkan salam, tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang kedua, kita ucapkan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Lalu tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah itu kita sebagai dokter menjelaskan bahwa penyakit yang diderita atau sakit yang diderita oleh pasien tersebut merupakan ujian dan penghapus dosa bagi pasien itu sendiri. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dia pernah berkata, "Tidakkah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, lalu kesusahan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dosa-dosanya karena itu." Maka kita jelaskan kepada pasien bahwa sakit yang dideritanya itu bisa menjadi penghapus dosa serta ujian bagi yang sedang sakit itu tersebut. Lalu setelah itu kita sebagai dokter harus bertanya kepada pasien, apakah luka tersebut boleh terkena air atau tidak. Lalu jika kita sudah bertanya, jika pasien itu menjawab boleh terkena air, maka kita sebagai dokter harus mewajibkan pasien tersebut untuk berwudu. Namun jika tidak, maka kita harus memberikan edukasi bagaimana cara kita untuk bertayamum. Lalu jika pasien tersebut masih bisa buat berdiri, maka pasien itu harus kita wajibkan untuk berdiri, kecuali jika tidak, bisa dengan duduk atau berbaring. Lalu bagaimana sih cara kita melakukan tayamum? Jadi yang pertama, tentunya kita harus berniat. Niat dari tayamum itu sendiri, yaitu nawaitu tayamuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Lalu yang pertama kita kedua telapak tangan kita arahkan ke meja atau kita arahkan ke tembok. Gunanya untuk kita mengambil debu untuk bertayamum. Yang pertama kita tempelkan kedua tangan kita ke meja atau ke tembok. Lalu setelah itu kita basuhkan ke muka. Lalu setelah itu jika masih ada debu, maka kita boleh melanjutkannya. Tetapi jika debunya sudah tidak ada, maka kita mengambil lagi. Kita tempelkan lagi ke meja. Lalu kita basuhkan ke telapak tangan yang kanan terlebih dahulu sampai siku. Lalu sampai telapak tangan lagi. Lalu kemudian yang kiri sampai siku juga. Lalu sampai ke telapak tangan. Nah, demikianlah dari tata cara bagaimana bertayamum bagi orang yang sakit.
Lalu yang selanjutnya saya akan menghafalkan beberapa surat pendek. Jadi yang pertama saya akan menghafalkan surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wa la ana a'bidun ma abattum wa la antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Lalu yang kedua ada surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Lalu yang ketiga ada surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Lalu yang keempat ada surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu yang selanjutnya ada surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lalu yang terakhir ada surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Demikian video yang telah saya buat, itu mengenai tentang mengedukasi pasien, lalu serta setelah itu menghafalkan surat-surat pendek. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, semoga video edukasi yang telah saya buat bisa menginspirasi kepada orang-orang yang sedang sakit untuk tetap bersemangat. Saya Kais, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.